Selamat siang Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan dari tim Pro. Di sini saya sebagai tim kontra dengan tegas menolak mosi perdebatan pada hari ini, yaitu Dewan ini akan memprioritaskan pendanaan olahraga yang berprestasi di tingkat dunia. Dewan Juri, tadi tim Pro mengatakan bahwa dana pemerintah harus difokuskan ke olahraga yang sudah sering juara aja biar enggak buang-buang duit saja. Tetapi Dewan Juri, menurut saya, cara pikir kayak gitu terlalu egois dan malah bikin olahraga kita makin anjlok ke depannya. Kenapa? Karena di sini berarti pemerintah hanya akan memfokuskan mendanai bagi olahraga-olahraga yang sudah terkenal saja. Berarti bagaimana dengan olahraga-olahraga yang belum terkenal? Apakah tidak akan didanai dengan logika seperti itu? Maka itu akan mengalami maka di sini akan terjadinya ketidakadilan bagi olahraga yang tidak terkenal dengan olahraga yang sudah dikenal. Dan Dewan Juri, perlu kita sadari bahwa dana negara itu punya rakyat. Jadi seharusnya pemerintah itu bisa mengakomodir dana tersebut untuk dipakai buat ngebangun semua jenis olahraga dari bawah, bukan hanya cuman buat modalin yang sudah terkenal saja, tetapi harus adil mendananya, yaitu mulai dana terkenal, yang nggak terkenal pun harus didanai agar yang tidak yang terkenal ini bisa melaju ke kancah nasional ataupun bisa dikenal. Maka dari situ itu harus diperbaiki lagi dalam cara berpikir untuk pendanaan yang hanya difokuskan ke cabang olahraga yang terkenal saja, tetapi harus adil, semuanya harus didanai. Sebelum masuk ke poin utama saya, Dewan Juri, saya ingin membidas argumen dari tim Pro. Tadi tim Pro mengatakan bahwa anggaran kita terbatas, jadi mending kita kasih ke yang pasti-pasti aja yang bisa dapat medali emas di luar negeri. Dewan Juri, logikanya ini kebalik. Gimana sebuah olahraga bisa juara dunia kalau dari awal aja nggak pernah dimodalin buat latihan ataupun dikasih fasilitas. Nah, contohnya itu seperti olahraga kayak panahan, senam lantai, dan juga atletik. Tetapi Dewan Juri, kalau duitnya hanya dialirkan ke olahraga yang sudah populer kayak bulu tangkis ataupun sepak bola selamanya, olahraga lain nggak bakal pernah maju. Kenapa? Karena berarti pemerintah akan fokus mengasih dananya ataupun mendanai bagi si bulu tangkis dan sepak bola ini, karena sepak bola dan bulu tangkis ini mungkin akan menjadi emasnya negara kita, tetapi dengan cabang olahraga lain itu mereka kira itu bukan emasnya mereka, jadi mereka tidak akan mendanai itu, sehingga untuk olahraga yang harusnya mempunyai peluang untuk berjuang di kancah nasional ataupun berlomba di ajang-ajang bergengsi tidak akan bisa terjadi karena pendanaannya tidak ada, dan olahraga itu akan sedikit demi sedikit akan menghilang. Maka dari itu Dewan Juri, logikanya itu seperti ini, sama aja kayak kita menuntut anak kecil langsung lari, tetapi pas dia belajar jalan kita nggak pernah bantuin. Itu sama aja nggak adil, sama aja dengan kita mengharapkan cabang olahraga yang tidak didanai itu bisa langsung terkenal, tetapi kita tidak mendanai tersebut dan kita tidak mengasih fasilitas dan kita tidak mendukungnya. Bagaimana dia mau terkenal dan bagaimana dia bisa maju ke ajang-ajang bergengsi? Masuk ke argumen pertama saya. Yang pertama ialah kasihan atlet di daerah ataupun cabang olahraga kecil. Dewan Juri, kita masuk ke argumen pertama saya, yaitu kebijakan ini bakal bikin olahraga kita makin pincang dan makin pincang dan matiin bakat anak muda. Kalau pemerintah cuma mau ngasih uang ke yang udah juara di dunia, artinya anggaran itu cuma buat muter-muter di atlet-atlet yang elit atau atlet-atlet elit ataupun ataupun yang cuma ada di kota besar yang fasilitasnya sudah lengkap. Bagaimana dengan atlet-atlet yang di daerah pelosok ataupun cabang olahraga kecil? Pasti mereka dananya itu tidak akan sampai ke mereka, sehingga bagi atlet yang mempunyai peluang untuk bisa maju ke depan, tetapi karena tidak adanya dukungan, dia akan terkubur secara nyata. Terus gimana nasib anak-anak bakat yang di pelosok? Banyak banget, Dewan Juri, kita perlu sadari bahwa banyak banget anak-anak di daerah fisiknya kuat dan punya potensi, tapi karena cabornya belum masuk ke level juara dunia, mereka tidak mendapatkan pelatih yang bagus, alat latihan yang seadanya, bahkan juga buat ongkos ikut kejuaraan di daerah, mereka harus topa-topa. Ini sangat disayangkan dan sangat kasihan kepada mereka. Mereka harus bantukan sendiri. Kalau mau ini dijalankan Dewan Juri, olahraga yang kurang populer bakal mati pelan-pelan karena enggak punya anggaran sama sekali. Jadi Dewan Juri, kalau mau ini akan berjalan secara nyata, ini kita akan memikirkan bagaimana nasib cabang olahraga yang tidak kena dana tersebut. Bagaimana bibit-bibit emas Indonesia untuk selanjutnya ketika
semua cabang olahraga tidak didaya hanya berfokus kepada 2 cabang saja. Masuk ke argumen kedua saya ialah semua juara itu mulainya dari bawah. Kita sadari ya Dewan Juri bahwa semua orang yang sudah di atas pasti pernah mengalami namanya proses di bawah. Jadi tidak langsung ke masa kejayaan aja. Jadi semua atlet hebat di dunia itu Dewan Juri mulai dari kompetisi kecil bukan langsung instan jadi juara. Jadi tugas pemerintah itu bukan cuman pamer medali ke level internasional, tetapi ngebangun budaya olahraga biar masyarakat kita itu sehat dan anak-anak muda kita itu mempunyai yang positif sehingga bisa menjadi bibit-bibit unggul untuk atlet-atlet nasional nanti. Kalau kompetisi di tingkat sekolah ataupun tingkat kabupaten atau turnamen lokal enggak dikasih dana karena dianggap belum berprestasi di dunia, ya kita enggak akan pernah punya stok atlet di masa depan Dewan Juri. Kenapa? Kenapa Dewan Juri? Karena ketika nanti juara dunia pensiun, kita nggak akan mempunyai regenerasinya. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendanai atlet-atlet yang di bawah ataupun yang mempunyai bakat ataupun mempunyai peluang. Jadi mereka tidak bisa menggantikan posisi atlet-atlet senior kita yang ada di Indonesia. Maka dari itu Dewan Juri, sebenarnya ketika masa ini berjalan, ini akan merusak masa depan olahraga kita sendiri dan juga akan merusak bibit-bibit unggul yang ada di masyarakat ataupun anak-anak yang mempunyai peluang besar. Tetapi karena tidak adanya dana, mereka harus mengubur mimpi mereka besar-besar karena tidak adanya fasilitas di daerah mereka. Maka dari situlah Dewan Juri, maka dari situlah kita harusnya memfokuskan dana buat yang udah juara dunia aja. Itu namanya keputusan rambut dekat dan enggak mikirin jangka panjang. Pemerintah itu tugasnya harusnya ngebimbing yang kecil biar bisa jadi besar, bukan cuma numpang tenar yang udah sukses. Maka dari inilah Dewan Juri, saya dengan tegas menolak perdebatan hari ini karena ini sangat merugikan untuk masa depan ataupun bibit-bibit unggul yang ada di masyarakat. Dengan demikian Dewan Juri, pada hari ini saya menolak mosi perdebatan pada hari ini. Terima kasih.